Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Listen In, ruang berbagi inspirasi bersama saya Nisa Azizah. Di episode kali ini kita kedatangan seorang tamu nih. Dia merupakan seorang mahasiswa yang juga pemilik bisnis Bang Jago. Sebelumnya boleh dong kita kenalan dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin gue Muhammad Zaki, mahasiswa sekaligus pemilik dari kopi Bang Jago. Nah, di episode kali ini kita ingin berdiskusi nih tentang bisnis atau usaha. Sebelumnya, boleh nggak Bang Zaki ceritain gimana sih awal mula dirinya Bang Jago? Sebelumnya maksudnya gue tuh nggak hebat-hebat banget ya, maksudnya cuma perintis bisa usaha kecil kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya awal mulai bisnis ini mulai itu sebenarnya mungkin baru belum nyampe setahun sih, dari tahun lalu gitu. Itu tuh maksudnya kita tuh teman-teman kayak bingung tuh kan ngapain, kita harus ngapain nih dalam pandemi ini tapi bisa ngasilin keuangan gitu, sedangkan kerjaan kan susah nih di mana-mana. Apa yang harus kita buat ya? Nah, waktu itu ada kesempatan bisnis kopi lagi agak naik juga kan, jadi sama teman-teman akhirnya kita buat project bisnis ini untuk dibikin di satu tempat di Tangerang Selatan ini gitu. Kayak gitu sih mungkin awal mulai bisnisnya, Warkop Bang Jago ini gitu. Oh, jadi Warkop Bang Jago ini berdirinya sejak awal pandemi ya? Bisa dibilang awal pandemi gitu. Kenapa sih di antara bisnis kuliner yang lain gitu, Bang Zaki ini memilih untuk bisnis kopi? Kalau bisa dibilang di antara bisnis yang lain kenapa milih kopi, karena kopi itu kita kan sebagai anak muda tuh, jadi kita tuh maksudnya kayak gue bilang tadi itu kan, pengen nongkrong nih, tapi kita harus punya tempat sendiri, sedangkan nongkrongnya itu tapi kita harus ngasilin duit sendiri gitu. Enaknya dibikin apa ya? Nah, kita lagi lihat pasar waktu itu, kita bisa bikin bisnis kopi nih, kayaknya kita bisa nongkrong sekaligus kita bisa belajar kopi dan nikmatin hasil yang kita buat kayak gitu. Jadi bisnis yang ada kita milih bisnis kopi gitu buat kita kerjain bareng-bareng ini gitu. Oh, jadi intinya Kayak awalnya gitu sih. gara-gara ingin punya tempat tongkrongan sih gitu ya? Iya, benar banget, benar. Terus dinamain Bang Jago sih? Kenapa dinamain Bang Jago? Sebenarnya waktu itu mungkin kita bingung ya namain kopinya itu apa gitu. Tapi waktu itu lagi ada viral-viralnya apa namanya, Bang Jago gitu di TikTok, di Instagram, di medsos lah kita bilang, kita namain aja kali ya Bang Jago, kopi Bang Jago nih. Jadi orang bisa ke distract kalau gampang diinget dan gampang dikenali sama orang gitu nama Bang Jago. Dan alhamdulillah sampai sekarang tuh kalau misalnya orang-orang di sini nongkrong tuh pada taunya kopi Bang Jago aja yuk, kopi Bang Jago, karena di mana-mana tuh jarang nih tempat ada kayak gini gitu. Dan kita bikin namanya itu kan alhamdulillah juga ikonik kayak gitu sih. Oh, jadi lebih memilih nama yang gampang diingat gitu ya? Ya, Bang Zaki ini sebelumnya pernah punya basic tentang bisnis gitu, atau sebelumnya pernah merintis usaha lain gitu? Basic bisnis gitu ya maksudnya? Enggak sama sekali. Maksudnya basic bisnis sama sekali itu nggak punya sama sekali gitu. Maksudnya gue tuh mulai bisnis sebenarnya dari SMA gitu kan, kayak bisnis kecil-kecilan kayak gitu, kayak jual baju, jual gantungan kunci dan segala macamnya. Dan tiba-tiba tuh terjun ke dunia bisnis food and beverage kayak gini kan, F&B gitu. Dan sama sekali tuh nggak punya basic kita harus bisa buat apa, makanan apa, minuman apa gitu kan. Tapi pas dijalanin gitu ada aja gitu caranya, karena kita juga kan sambil belajar kan gitu, learning by doing gitu maksudnya kan. Jadi basic yang kita punya sekarang, yang punya gue punya sekarang ini ada dengan ada sambil berjalan kayak gitu. Jadi sambil berjalan tuh kita juga sembari belajar tentang hal-hal yang kita butuhkan dalam bisnis
ini kayak gitu sih. Jadi Bang Zaki ini sebelumnya nggak punya basic Enggak keilmuan kayak gitu, nggak ada ya? nggak punya sama sekali. Belajar dari internet, dari teman-teman, sharing aja sih kayak gitu. Terus apa mungkin dari kecil Bang Zaki ini punya cita-cita gitu buat mulai bisnis atau punya usaha gitu? Kalau cita-cita dari kecil bisnis sih enggak ya, tapi lebih tepatnya pernah sih pengen jadi pengusaha gitu, karena dulu tuh ngelihat orang gitu kan, ngelihat orang kantoran setiap hari harus bangun pagi jam 7 pagi udah harus berangkat macet-macetan di jalan, sedangkan ngelihat pengusaha itu dia tiduran aja duitnya ngalir kayak gitu. Gimana sih harus caranya kayak gitu? Nah, itu tuh jadi kita tuh harus punya tempat bagaimana kita bisa ngasilin uang itu dengan cara berbisnis. Apapun bisnisnya itu kita harus bisa tuh bikin uang yang datang ke kita, bukan uang kita cari gitu. Kayak gitu. Ngelihatnya dari dulu sih kayak gitu pengennya. Gitu. Terus sekarang alhamdulillah ya udah sedikit-sedikit terlaksana gitu. Alhamdulillah sedikit-sedikit kita mendaki bukit. Terus selama menjalankan bisnis Bang Jago ini, apa pernah mengalami kerugian gitu? Ngalami rugi sih pasti pernah. Dalam setiap bisnis itu kita tuh pasti ngalami kerugian kayak gitu. Fun fact aja ya, maksudnya awal 2 bulan kita jalanin bisnis itu pernah kita juga dapat pendapatan tuh cuma sekitar 55 ribu aja gitu, dan itu cuma ada 2 pelanggan atau 3 pelanggan kayak gitu. Dan terus dari situ kan kita harus berpikir gimana caranya ini tuh nggak bisa dibiarin kayak gini. Nah, dari situ kita harus berpikir inovasi, entah dari marketingnya kita perbaiki, iklan gitu-gitu segala macam, dan apa yang harus kita buat sesuatu untuk menarik pelanggan-pelanggan itu datang ke kita gitu. Nah, dari situ mulai itu banyak ide-ide muncul baru, karena dalam bisnis itu pun rugi itu pasti ada kan. Nah, dari situ kita harus belajar evaluasi gimana kerugian ini tuh bisa menjadi kesuksesan yang tertunda nantinya gitu. Selama ini apa sih suka dukanya dalam menjalankan bisnis ini? Suka dukanya sebenarnya lebih banyak dukanya ya. Sukanya dulu deh pertama. Sukanya yang pertama, kita punya uang jajan, keuntungan jelas ya kan. Setiap bisnis pasti ada. Terus kita bisa seru-seruan nih sama teman-teman, kita berjuang bareng nih ngerintis bisnis, pokoknya seru-seruan deh gitu. Tapi dukanya ya itu tadi gitu, kita bisa ngalami kerugian, resiko yang ada tuh kan agak besar di dalam bisnis gitu. Terus komplain dari pelanggan yang kalau misalnya tidak sesuai yang diharapkan apa yang dia mau gitu. Nah, itu kan harus kita terima semuanya, dan lebih lagi kalau misalnya kita kelelahan dalam menjalankan bisnis ini itu ujung-ujungnya sakit gitu. Itu kan duka-duka yang kita alami sih selama ngejalanin bisnis-bisnis kayak gini. Dan tapi ya seru-seru aja sih pengalaman gitu. Jadi menikmati gitu menjalankannya ya. Bener menikmati aja sih. Kan kita tahu nih Bang Zaki ini bisnis sambil kuliah kan ya. Terus gimana sih tanggapan orang tua waktu tahu Bang Zaki mau mulai bisnis dengan sambil kuliah gitu kan, kuliah terus berjalan? Sebenarnya mulai bisnis tuh orang tua nggak tahu ya, sama sekali nggak tahu. Jadi itu kayak tahu dengan sendirinya aja gitu. Tapi pas tahu ya kayak kaget gitu kan, kenapa mulai bisnis kayak gini gitu. Maksudnya berani banget bisa buka bisnis kopi gitu yang ketemu dengan pelanggan banyak atau orang-orang banyak gitu kan. Jadi pas udah tahu akhirnya datang dengan keluarga, datang ke bisnisnya. Tapi ya alhamdulillah sih disupport sampai sekarang gitu. Karena tapi jangan lupa kuliahnya juga tetap jangan ditinggalin gitu. Jadi harus bisa manage dua-duanya tuh bisa seimbang sih kayak gitu. Wah, jadi disupport ya sama keluarga, nggak ada konflik-konflik gitu. Nggak ada, aman sih, aman. Terus
Terus boleh tahu nggak gimana sih caranya Bang Zaki bagi waktu nih antara bisnis sama kuliah? Bagi waktu antara bisnis sama kuliah gitu. Mm. Kalau bagi waktu sama bisnis dan kuliah sebenarnya kita harus manajemen waktu lagi ya, diri kita masing-masing gitu. Maksudnya misalnya nih kerja dalam waktu kita punya waktu kerja 8 jam. Nah, di luar 8 jam itu kita harus bisa tuh nyelesain tugas-tugas kuliah yang ada atau kelas-kelas yang diberikan oleh kampus gitu kan. Nah, di luar jam kerja itulah kita harus nyelesain tugas-tugas itu. Tapi kalaupun kita punya waktu juga dalam saat bekerja atau mungkin waktu senggang dalam waktu kerja itu bisa tuh kita sekalian sembari ngerjain tugas kayak gitu. Jadi nggak selalu kita terlalu fokus ke bisnis sampai kuliah ditinggalin gitu, tapi harus ada waktu juga sih buat kuliah kita gitu sih. Jadi tapi sempat keteteran nggak gitu antara ngebagi waktu kuliah sama bisnis? Alhamdulillah sih enggak ya, maksudnya kuliah kan bisa di luar waktu jam kerja gitu, ataupun bisa di jam kerja juga gitu, dan ya bisa dikerjain bareng-bareng lah gitu, nggak terlalu keteteran sih sama kerjaan sekarang. Terus boleh nggak nih Bang Zaki bagi-bagi tips buat teman-teman yang ingin mulai berbisnis gitu? Tips buat bisnis orang yang anak muda pengen bisnis gitu ya? Iya, yang baru-baru mau mulai nih tapi masih ragu-ragu. Jangan takut buat mencoba gitu ya kali ya, karena kayak kita bilang tadi, kerugian resiko itu pasti ada di setiap bisnis gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak mencoba di masa muda, jangan sampai kita menyesal di masa tua nanti gitu. Terus juga kalau ngelihat punya KFC, Colonel Sanders gitu, dia kalau nggak mencoba 1000 kali, kita nggak bisa ngerasain KFC sekarang gitu. Jadi jangan takut buat mulai bisnis ini, tapi dengan catatan kita sebelum mulai bisnis itu kita harus bisa baca pasar, ngelihat marketing, dan jangan main-main coba-coba aja, tapi harus belajar dulu sebelum memasuki dunia bisnis itu gitu. Dan satu lagi, jangan lupa untuk bersedekah, karena sedekah itu adalah pendatang rezeki untuk kita semuanya. Jadi intinya jangan takut mencoba gitu. Terus perdalam lagi ya ilmu-ilmunya gimana sih buat mulai bisnis gitu ya. Iya, Terus benar jangan banget lupa gitu. bersedekah gitu. Ah, Oh iya, apa kedepannya Bang Zaki ini punya rencana buat bisnis yang lain gitu atau punya cita-cita yang lain? Buat rencana ke depannya mungkin bisa buka cabang kali, atau kalau misalnya bisnis yang lain ada sih, mungkin bisa di startup atau konten kreatif, mungkin semacam itu sih kayak gitu. Pengennya semoga terrealisasi. Segmen selanjutnya kita ada games. Nah, Games apa nih? jadi gini Bang Zaki gamesnya itu kita main jawab cepat gitu. Jadi nanti aku kasih pertanyaan nih, kasih 2 pilihan nih buat Bang Zaki, tapi Bang Zaki harus memilih satu jawaban dengan cepat dalam 3 detik ya. Terus setelah itu kasih alasannya ya kenapa memilih jawaban itu. Harus ada alasannya nih. Iya. Oke. Siap ya? Siap. Oke, kita mulai yang pertama. Kopi atau susu? Susu. Apa susu? Karena kalau kopi pahit. Kan Bang Zaki punya usaha kopi. Tapi lebih suka susu. Oh gitu. Terus yang selanjutnya, banyak uang atau banyak teman? Banyak teman. Kenapa banyak teman? Kalau banyak teman bisa temennya minjem duit ke teman. Kalau banyak uang dimanfaatin sama teman banyak. Oh iya, cukup realistis jawabannya ya. Harus realistis. Terus, pantai atau gunung?
Gunung. 3, 2, 1. Gunung. Kenapa gunung? Karena suka dingin. Kalau panas gerah. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa kedinginan, tapi jangan kepanasan gitu. Ya, jangan panasan, tapi enak kedinginan. Pacaran atau jomblo? 3, Jomblo. 2, 1. Apa? Jomblo. Apa jomblo? Karena ya nanti kalau misalnya waktunya pacaran, tapi sekarang jomblo ya jomblo gitu. Oh, gitu. Singkat, padat, dan jelas ya. Iya. Terus, masa depan atau ngubah masa lalu? Ngubah 3, masa 2, lalu. 1. Kamu ngubah masa lalu? Karena banyak penyesalan masa lalu yang bisa diperbaiki kalau bisa ngubah. Oke. Ya. Yang terakhir nih, kuliah atau bisnis? Nggak bisa dua-duanya. Nggak bisa, pilih salah satu dong. Mungkin kuliah sih, kuliah dulu. Oh, jadi lebih memprioritaskan kuliah ya? Kuliah sambil bisnis. Pilih salah satu kan? Kuliah. Oke. Kamu kuliah? Habis kuliah kan bisa bisnis. Pendidikan kita harus junjung tinggi sih gitu. Oke, ada lagi? Udah, gamesnya udah selesai ya. Wah, oke. Thank you banget nih. Nah, nggak kerasa ya, udah sekian menit berlalu. Jadi waktunya kita pamit undur diri. Buat pemirsa dimanapun kalian berada, semoga episode Listen It kali ini dapat memberikan inspirasi. Terutama terima kasih pada Bang Zaki yang udah meluangkan waktunya dan udah berbagi cerita dengan kita di Listen It, ruang berbagi inspirasi. Sama-sama. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.